Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di podcast Ngaji Edukasi. Ruang diskusi yang membahas berbagai jenis pendidikan Islam dengan santai, ringan, tetapi tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu pendidikan dalam perspektif hadis tarbawi. Mengapa tema ini penting? Karena pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan nilai yang bagus, akan tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ini dia ngaji edukasi. Nah, kita telah kedatangan 3 narasumber yang akan menjelaskan pendidikan dalam perspektif hadis tarbawi. Bisa diperkenalkan, Mas? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Hamzah Syahbana selaku narasumber pertama. Saya Dani Firmansyah selaku narasumber kedua. Saya Ahmad Farhan Kamil selaku narasumber ketiga. Baik, langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hadis tarbawi itu? Terima kasih ya mengenai pengertian hadis tarbawi. Hadis tarbawi adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pendidikan, baik mengenai tujuan pendidikan, metode mengajar, pembentukan akhlak, adab menuntut ilmu, maupun hubungan antara guru dan murid. Hadis tarbawi ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyelenggarakan pendidikan agar tidak hanya menghasilkan orang yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Salah satu hadis Nabi yang terkenal yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar pilihan, melainkan kewajiban yang harus dilakukan sepanjang hayat. Oh, berarti dalam Islam itu pendidikan memiliki kedudukan paling tinggi ya, Mas Hamzah? Nah, betul sekali, dalam Islam pendidikan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW yaitu perintah membaca, yaitu Iqra. Ini menunjukkan bahwa peradaban Islam dibangun di atas ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mas Dani. Menurut hadis Nabi, apa sih tujuan utama dari pendidikan itu? Kalau kita melihat berbagai hadis Nabi, tujuan pendidikan bukan hanya membuat seorang pintar, tetapi juga membentuk akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama buistu di utamiman makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, pendidikan dalam Islam selalu menghubungkan ilmu dan akhlak. Orang yang berilmu tetapi tidak memiliki akhlak bisa menyalahgunakan ilmunya. Sebaliknya, akhlak tanpa ilmu juga tidak cukup karena seseorang akan kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oh, berarti seorang pendidik tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran saja ya? Selain itu, Rasulullah juga bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baiknya kalian adalah belajar dan mengajarkan ilmu, merupakan amalan terbaik. Hadis ini menunjukkan bahwa belajar dan mengajarkan ilmu merupakan amalan terbaik. Nah, saya akan beralih kepada Mas Farhan. Bagaimana sih metode dalam pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Oke, langsung saja. Jadi, Rasulullah memiliki metode pendidikan yang sangat efektif. Beliau mengajar dengan penuh kasih sayang, memberikan contoh langsung, menggunakan dialog, mengulang
penjelasan ketika diperlukan. Bahkan sering juga Rasulullah memberikan pertanyaan agar para sahabat berpikir. Beliau bersabda, "Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru." Permudahlah dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa proses pendidikan harus menyenangkan. Guru sebaiknya membimbing dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Selain itu, Rasulullah juga memberikan teladan langsung. Beliau tidak hanya menyuruh, akan tetapi lebih dahulu melaksanakan apa yang beliau ajarkan. Karena itu, keteladanan merupakan metode pendidikan yang paling efektif. Nah, kalau kita hubungkan dengan kondisi yang sekarang, bagaimana sih cara penerapannya? Saat ini, teknologi berkembang dengan cepat. Siswa dapat belajar dari internet, media sosial, bahkan kecerdasan buatan. Namun, nilai-nilai hadis tarbawi tetap relevan. Guru harus membimbing siswa agar mampu menggunakan teknologi secara bijak, menyaring informasi, menghindari hoaks, menjaga adab dalam bermedia sosial, serta menggunakan teknologi sebagai sarana mencari ilmu yang bermanfaat. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan generasi yang cerdas secara digital, tetapi juga memiliki akhlak Islami. Nah, saya ingin meminta pendapat dari ketiga narasumber. Menurut kalian, apa sih tantangan terbesar pendidikan Islam saat ini? Menurut saya tantangan terbesar yaitu rendahnya minat membaca dan rendahnya minat belajar secara mendalam. Yang saya lihat tantangannya adalah menurunnya adab dan akhlak meskipun akses ilmu sangat mudah. Sedangkan menurut saya, tantangan terbesar adalah penggunaan teknologi yang belum sepenuhnya diarahkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi solusinya yaitu menumbuhkan budaya membaca sejak dini. Kalau menurut saya menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan utama dalam pendidikan akhlak. Nah, menurut saya, itu menggunakan teknologi sebagai sarana belajar, bukan hanya hiburan. Nah, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung podcast dari diskusi hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa pendidikan dalam perspektif hadis tarbawi bukan hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk akhlak mulia. Hadis-hadis Rasulullah mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban, mengajarkan ilmu merupakan amal terbaik, dan pendidikan harus dilakukan dengan kasih sayang, keteladanan, serta hikmah. Semoga sebagai pelajar, mahasiswa, guru maupun masyarakat umum kita dapat mengamalkan nilai-nilai pendidikan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas ilmu dan penjelasannya. Saya selaku host pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.